selamat Iya, iya. siang. Dengan siapa? Selamat siang, saya dengan Alivia Puspa Alamanda. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kamu, Alivia. Perkenalkan, saya Alvia. Terserah kamu mau panggil saya apa. Saya di sini sebagai konselor yang mendengarkan cerita Alivia nanti seperti apa mengatasi masalah Alivia, memberikan solusi yang terbaik untuk Alivia. Sejauh ini Alivia berhadapan dengan saya dengan maksud tujuan apa? Saya ingin mengkonsultasikan keadaan saya, Bu. Kenapa? Keadaan Akhir-akhir ini. apa yang Alivia sedang rasakan belakangan ini sampai akhirnya kita bertemu di sini. Dan berhubung pandemik ini, kita terpaksa bertemu lewat Zoom seperti ini yang tidak bisa tetap muka face to face. Gitu. Jadi agak kurang dekat ngobrolnya. Sejauh ini apa yang Alivia rasakan? Akhir-akhir ini saya merasa sangat depresi ya, Bu. Setiap saya merasa depresi, saya melakukan self-harm, Bu. Latar belakang Alivia melakukan hal seperti itu apa? Apakah ada masalah yang besar sehingga Alivia melakukan self-harm? Contohnya apa? Dan kenapa Alivia melakukan itu? Ya, Bu. Jadi gini, banyak di luar sana yang menghujat saya, Bu. Tidak suka melihat saya seperti ini, gitu. Jadi mereka memaki saya, menghujat saya. Dan saya merasa saya itu tidak berguna di mata mereka, gitu, Bu. Saya merasa depresi. Hanya itu ya, saja. Bu. Secara garis besar itu masalah Alivia yang sedang Alivia alami. Ya, Okay. Alivia punya banyak teman di sekitar lingkungan Alivia? Enggak, Bu. Kenapa Alivia tidak terbuka saja sama teman sekitar Alivia, mencari teman yang memang walaupun satu atau dua, secara nggak langsung Alivia punya teman yang memang dekat untuk bercerita, sehingga tidak melakukan self harm yang Alivia lakukan gitu. Kalau misalkan Alivia tidak bisa terbuka, Alivia berteman saja, walaupun tidak bercerita tidak masalah. Maksudnya secara nggak langsung Alivia punya pikiran nggak selalu melakukan self harm gitu. Kenapa Alivia nggak melakukan interaksi dulu sama teman-teman, mencari teman yang memang super dekat? Ketika Alivia butuh sesuatu, Alivia bertemu dengan dia untuk melupakan sesuatu, sampai akhirnya Alivia melukai diri sendiri gitu. Oke, sejauh ini Alivia dalam pembicaraan ini sudah memikirkan ke depannya untuk melakukan hal seperti apa? Ya, mungkin yang pertama saya harus lebih banyak terbuka dengan orang terdekat saya, berbicara. Itu terus harus menjauhkan barang-barang yang mungkin bisa menyakiti diri saya sendiri. Yang ketiga, mungkin saya harus menekuni hobi saya lebih dalam ya. Itu juga jadi motivasi Alivia untuk kedepannya. Atau Alivia bisa cari laki-laki yang bisa mengerti keadaan Alivia, bisa mengerti setiap harinya Alivia, moodnya yang berubah-berubah, jadi bisa bercerita, mungkin bisa lebih dipercaya, atau bisa dia mempercayai Alivia, dan itu juga sebaliknya. Gitu. Atau mungkin lagi deket sama laki-laki sampai akhirnya nanti sharing-sharing, menenangkan Alivia, sampai akhirnya lupa seneng-seneng bareng gitu. Jadi masih banyak banget solusi yang harusnya Alivia tuh tahu gitu. Gak cuma di satu titik Alivia menyelesaikan masalah dengan cara self-harm. Ya, saya ingatkan lagi, itu adalah cara menyelesaikan masalah itu yang sangat tidak baik. Bukan menyelesaikan masalah, tapi memperparah masalah. Ketika Alivia sudah mendapat ketenangan, tapi Alivia tidak punya tubuh yang Alivia inginkan, ketika itu nanti Alivia ngelihat banyak luka, yang tadinya tidak ada bekas, jadi bekas kan makin kepikiran gitu. Jadi sejauh ini saya harap dengan sangat Alivia paham soal permasalahan Alivia. Setelah ini Alivia tahu akan kedepannya melakukan apa. Itu lagi saya simpulin dari semua pembicaraan kita,
inti dari permasalahan Alivia adalah Alivia merasa terpojoki dengan lingkungan Alivia. Alivia kurang punya teman dekat, ya. Alivia kurang berinteraksi dengan keluarga. Alivia kurang memahami, kurang peka kepada diri Alivia. Itu sepertinya Alivia ingin apa gitu. Terus saya harap solusi yang tadi saya berikan, insya Allah itu memberikan Alivia penerangan untuk kedepannya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Saya harap dengan sangat. Solusi yang selanjutnya, saya harap juga Alivia lebih banyak berinteraksi kepada orang lain, lebih banyak interaksi kepada orang banyak, lebih mengenal lingkungan luar. Alivia seperti apa, mengenal diri Alivia sejauh ini seperti apa. Lebih cerita mungkin ya, cerita ke orang-orang yang mungkin terdekat Alivia, itu salah satu solusi yang hal kecil aja kita bisa bikin tenang, atau melakukan hobi-hobi yang bisa Alivia lakukan sampai akhirnya nanti tenang dan tidak melakukan self-injury atau self-harm ya. Saya berharap dengan sangat Alivia memahami pembicaraan sejauh ini. Saya senang sekali bisa bertemu klien seperti Alivia yang bisa menceritakan, mempercayai saya. Saya harap ketika nanti Alivia ke depannya punya masalah lagi yang lebih dari ini, atau misalkan Alivia ingin bercerita dengan saya lagi, saya dengan suka hati menerima Alivia lagi, mendengarkan cerita Alivia, dan saya harap ketika nanti pertemuan selanjutnya kita ngobrol sejauh ini, Alivia sudah berubah ya, saya tanya lagi, dengan Alivia keadaan yang baik, Alivia dengan keadaan positif, Alivia keadaan yang udah mengenal lingkungan Alivia sejauh ini seperti apa, mengenal Alivia, diri Alivia seperti apa, gitu. Jadi saya harap sejauh ini, saya harap Alivia memahami apa yang kita bicarakan sejauh ini. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk bercerita dan terbuka dengan saya. Saya tidak memaksakan. Masih banyak cerita-cerita mungkin Alivia yang Alivia alami. Saya tidak memaksakan untuk bercerita semuanya. Saya menanyakan aja Alivia apa yang sedang mengalami sekarang. Tadi Alivia udah menjelaskan, saya paham. Saya udah memberikan solusi yang terbaik. Insya Allah semuanya juga kedepannya lebih baik ya Alivia ya. Oke. Ini masih ada yang ditanyain? Mau ditanyain? Sudah Bu. Saya cuma ingin berterima kasih saja sama Ibu telah mendengarkan cerita saya. Semoga bermanfaat ke depannya, dan saya harap sekali lagi jangan melakukan hal-hal bodoh lagi. Masih banyak hal-hal positif yang Alivia lakukan. Oke? Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Alivia. Sehat-sehat terus ya. Jaga kesehatan ya. Dah.